Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di hadapan kita sekarang ini udah terdapat paket servis ya dari Kalimantan Selatan. Tepatnya ini di Kabupaten Kota Baru ya. Nah ini bentuk paketannya udah tertera isi HP ya, dan udah kelihatan kotak handphonenya guys. Warna kuning agak keoren-orenan ya. Ini HP Realme ya, udah kelihatan, namun ini kita unboxing saja, kita bongkar saja. Jadi ini sengaja saya videoin, jadi ya sekaligus untuk biar usernya juga lihat ya kalau handphonenya itu kita unboxing sama-sama. Ini ada seperti surat cinta, namun ternyata bukan keterangan kerusakan ya, melainkan hanya pengiriman dari ekspedisinya ya. Oke, ini kita buka dulu untuk plastiknya, ini kita ambil dulu untuk kotaknya ya. Nah ini bisa kelihatan ya untuk kotak handphonenya Realme. Wow, Realme 8 guys. Oke, ini Realme 8 ya. Wah, ini ada lakbannya, kita lepaskan dulu. Wow, ngikut. Oke, kita rapikan kembali. Nah jadi user ini dapat kontak saya itu dari YouTube juga. Jadi dia ada chat personal, karena untuk kontak pribadi itu ada saya cantumkan di deskripsi video. Jadi kalau untuk teman-teman pemula yang ingin bertanya nih atau yang mau servis, boleh chat personal, ada di deskripsi video ya, bisa dilihat. Jadi ada kontak WhatsApp, via IG ataupun via Facebook fanpage ya, bebas silahkan ya untuk teman-teman pemula. Ini kita bongkar dulu guys. Wow, ini luar biasa packingannya ya. Ini packingannya dilapisi lakban coklat, terus dapat bonus baju guys. Ini di packing menggunakan baju ya, bukan menggunakan bubble wrap. Oke, ini kita bongkar saja, kita buka. Ini agak sulit ya karena untuk packingannya seperti ini ya. Mungkin ya user ini pengen biar handphonenya itu aman ya. Nah ini kita lihat sama-sama. Oh ini bajunya guys. Ya nggak tahu ini baju masih bagus atau enggak ya. Oke, ini kita bisa lihat handphonenya Realme 8. Dan wow, amazing guys. Ini keadaan layar pecah ya. Wah, ini bukan anti gores ternyata guys. Ternyata itu kaca gelas atau kaca LCD. Oke, ini kita hidupkan dulu. Kita tunggu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Amazing, masuk menu ya. Ternyata ada sandi guys. Jadi saya yang belum tahu ya untuk sandinya, saya chat dulu untuk pemilik. Oke, ini kita tes tadi ya. Ini sentuhan masih alhamdulillah normal, fingerprint juga masih normal ya. Nah ini kita tes lagi untuk sentuhannya. Ini kendala layarnya ini retak, namun untuk tampilan LCD dan sentuhan alhamdulillah masih normal ya. Nah ini penampakan dari handphonenya. Dan untuk di kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian glass only menggunakan lem oka cair. Namun ini untuk kaca gelasnya ini kan udah plus oka ya. Ini oka kering, nanti akan kita bersihkan oka keringnya karena akan kita pasangkan oka cair. Oke, kita fokus ke handphonenya, lanjut kita eksekusi guys. Ini kita tes dulu ya sebelum kita eksekusi, karena saya melihat sedikit kendala ya sebenarnya. Ini di kameranya kok ini seperti banyak bekas lem ya. Nah ini kamera depannya buram guys. Ini kita eksekusi saja, ini kita matikan dulu. Oke, tahap awal kita buka dulu untuk area backdoor. Ini kita panaskan dulu ya menggunakan headgun, bisa juga menggunakan blower ataupun hair dryer ya, silahkan yang monggo sih, bebas-bebas saja. Ini kita hangatkan dulu. Setelah kita rasa cukup hangat baru kita buka ya. Untuk tahap awal ini saya gunakan mika yang tipis dulu untuk membuat celah. Setelah ada celah atau ruang baru saya gunakan mika yang sedikit lebih tebal, karena kalau kita langsung gunakan mika tebal takutnya nanti terkena lapisan backdoornya guys, malah backdoornya bisa cacat atau rusak ya. Ini kita seset saja, kita putuskan untuk double tip bawaannya, karena untuk original, kalau handphonenya masih original itu di belakangnya bukan lem melainkan double tip. Nah ini kita lepaskan ya, kita buka untuk backdoornya atau back covernya. Jadi untuk teman-teman pemula, handphone ini sebenarnya user ini udah chat ya sama saya, chat personal. Jadi dia ada beli gelas atau beli kaca LCD yang baru, namun langsung dipasangkannya tadi. Jadi kaca yang lama itu nggak dibelah dulu, nggak dipisahkan dulu, melainkan langsung ditempel di atas. Jadi makanya kelihatan dari depan seperti mulus ya. Nah ini mulus, sebenarnya nggak ada pecah-pecahnya di bagian kaca dalam. Jadi dilapisin lagi dengan dia sejenis kayak bukan tempered glass, melainkan kaca gelas atau kaca LCD. Oke, ini backdoornya atau bezelnya kita lepaskan. Selanjutnya, nah ini fleksibel LCD kita lepaskan ya. Fleksibel baterai juga kita lepaskan.
Nah ini jangan lupa, sering saya sampaikan untuk teman-teman pemula, untuk pengerjaan ganti gelas, baik itu menggunakan oka cair ataupun oka kering, tolong pantau di kamera, lebih aman dilepaskan seperti ini, lebih meminimalisir resiko kamera buram guys. Nah ini bisa teman-teman lihat ya. Oke, ini kita panaskan dulu untuk di area LCD-nya sebelum kita buka LCD-nya dari frame. Ini saya gunakan headgun ya. Ini kita kelilingin, kalau kita rasa cukup panas atau cukup hangat baru kita proses pembukaan LCD dari frame. Di sini saya gunakan dua media, ada kalengan tipis dan mika tipis. Untuk tahap awal untuk memudahkan ketika pembukaannya ya. Jadi saya sarankan menggunakan kalengan tipis dulu. Dan kalengan ini ya bisa teman-teman buat sendiri ya, menggunakan lapisan dari belakang LCD yang udah rusak. Jadi ini lapisan belakang LCD yang udah rusak, jadi saya potong ya untuk penyesetan awal untuk membuka LCD dari frame. Nah ini kita kelilingin, kita putuskan untuk lem-lem di area pinggirannya guys, karena kalau kita gunakan mika langsung takutnya nggak kuat ya, jadi mikanya bisa sobek-sobek. Jadi agar mempercepat dan mempermudah kita untuk membuka LCD dari frame, ya gunakan saja trik seperti ini ya. Jadi di bagian pinggirannya ini saya seset dulu menggunakan kalengan tipis seperti ini. Nah kita cari celah, kita cari ruang. Kalau belum ada ruang atau celah untuk lapisan paling bawah LCD-nya, jangan dipaksa, kita seset lagi seperti ini ya. Kita putuskan untuk semua lem-lem di area pinggirannya guys. Nah ini kita cari lapisan paling bawah ya dari LCD-nya. Nah ini udah masuk kalengannya ke lapisan paling bawah. Setelah itu baru kita gunakan mika seperti ini ya. Kita ambil lapisan paling bawah dari LCD-nya. Kita seset secara perlahan seperti ini, jangan kebablasan ke area bawah guys ya, karena di bagian bawah itu ada fleksibelnya atau nyawa dari LCD-nya guys. Nah ini kita lepaskan dulu dan berhasil. Mantap ya, ini udah kita lepaskan LCD dari frame, namun jangan senang dulu, langsung kita tes ya apakah LCD-nya ini masih normal atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil ya, Realme. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Oke, ini masih loading guys ya. Dan alhamdulillah udah berhasil masuk ke menu, sentuhan masih normal ya. Kita cek di latar putih. Wow, amazing. Keadaan layar masih bening ya, nggak ada cacat. Oke, kita lepaskan kembali untuk fleksibel baterai dan LCD-nya. Kita lepaskan kembali ya, kita pinggirkan dulu untuk frame, kita fokus ke area LCD. Nah ini bisa teman-teman lihat di pinggirannya ini bukan tempered glass guys ya. Jadi usernya udah ngomong, udah chat personal ke saya. Jadi dia itu gunakan beli kaca gelas LCD, jadi langsung ditempelkannya saja. Ya mungkin untuk jaga aman ya. Dan sering saya sampaikan nih untuk teman-teman pemula, kalau ingin mengganti gelas di kamera pansol seperti ini, tutupin kameranya menggunakan lakban ya seperti ini. Selanjutnya kita bawa ke mesin separator. Oke, ini kita tempelkan LCD-nya di atas mesin separator, kita hidupkan pemanas dan vakumnya, kita biarkan hingga panas 75 sampai dengan 85. Oke guys, balik lagi, ini kurang lebih udah panas 80-an ya, namun tinggal sesuaikan dengan separatornya masing-masing. Setelah kita rasa panas, langsung kita seset menggunakan kawat pemisah merek Sansen, ini berukuran 0,03. Salah satu kawat yang saya rekomendasikan ya, khusus untuk LCD yang berpanel OLED, AMOLED, Super AMOLED. Apalagi ini untuk Realme 8 itu layarnya udah AMOLED guys. Jadi gunakan kawat yang 0,03 ya, agar meminimalisir terkena lapisan polarid. Selanjutnya kita seset secara perlahan seperti ini. Bisa ambil dari atas, bisa ambil dari bawah, silahkan ya. Namun kalau saya pribadi lebih dominan itu menyeset, ambil dari sisi bawah ya, dari arah fleksibel LCD-nya. Kita seset secara perlahan seperti ini, santai-santai saja, jangan buru-buru. Ini pengerjaannya sebenarnya nggak cepat guys ya, hanya saja durasinya yang saya percepat. Jadi nggak usah buru-buru ya untuk pengerjaan penggantian gelas ini. Nah ini kita seset, dan sengaja saya ambil serong guys ya, karena untuk pecahan kaca di bagian dekat kaca kamera itu lumayan parah. Jadi saya ambil serong. Dan ini ada saringan speaker telepon, saya amankan terlebih dahulu. Kita ulangi lagi penyesetannya sampai lem OK-nya betul-betul putus ya. Dan berhasil guys. Ini udah berhasil kita pisahkan untuk gelas dengan LCD-nya. Nah ini udah berhasil kita pisahkan ya, udah mantap. Selanjutnya kita bersihkan lem OK yang menempel di LCD yang lamanya guys. Biasanya saya tempelkan LCD-nya di separator seperti ini. Saya matikan pemanas, namun vakumnya saja yang saya hidupkan ya. Kita tempelkan, selanjutnya saya bersihkan di sini menggunakan bantuan mekanik IR10 Pro. Kalau teman-teman belum ada alatnya, bisa gunakan cara pelintir-pelintir menggunakan jari ya. Nah ini kita bersihkan secara keseluruhan. Kalau untuk di LCD yang berpanel AMOLED seperti ini memang terkesan sedikit sulit guys ya.
untuk membersihkan OK-nya karena terlalu kuat ya, keras OK-nya. Jadi kita bersihkan santai-santai saja, jangan terlalu buru-buru. Selanjutnya kita bersihkan secara keseluruhan ya. Kita bersihkan bekas-bekas lemnya sampai bersih menggunakan minyak kayu putih seperti ini ya. Ini saya lumurkan dulu. Dan mungkin ada yang bertanya nih, Bang, apakah misalkan kita nih tidak takut rembes atau tidak takut LCD-nya Mas? Apa minyak kayu putihnya atau thinner atau minyak telon teman-teman bisa gunakan masuk ke dalam LCD? Pertanyaan seperti itu mungkin timbul ya. Nah, perlu saya sampaikan kalau untuk LCD yang berpanel OLED, AMOLED, Super AMOLED itu nggak usah takut guys. Jadi aman ya, karena dia tidak punya lapisan, jadi nggak usah takut kalau minyak kayu putihnya masuk ke lapisan LCD. Nah, ini saya bersihkan menggunakan bantuan Mika ya. Nah, ini lanjut saya bersihkan lagi sampai betul-betul bersih ya. Nah, ini setelah bersih lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini udah kita bersihkan untuk LCD-nya dan udah kita pisahkan ya. Dan langsung kita tes. Kita pasangkan kembali untuk fleksibel LCD dan baterainya, sama-sama kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Realme. Oke, kita tunggu untuk proses loadingannya ya. Ini penampakan dari kaca gelas yang lama, pecahnya udah lumayan parah guys. Bahkan kamera depan sampai buram ya dibuatnya ya. Oke, ini kita tunggu untuk proses loadingannya dan udah berhasil masuk ke menu. Sentuhan masih oke ya, alhamdulillah. Ini kita tes lagi, masih normal, masih mantap. Terus kita cek lagi di tentang ponsel nih. Takutnya mungkin teman berpikir ini mungkin diganti LCD-nya atau handphonenya beda. Enggak, ini handphonenya sama guys. Nah, ini kita lihat sama-sama ya. Ini udah berhasil kita pisahkan kaca gelas yang lama dengan LCD-nya. Nah, ini lanjut tanpa berlama-lama, langsung kita lanjut untuk pengerjaannya. Ini kita lepaskan kembali untuk fleksibel baterai dan LCD-nya. Kita lepaskan kembali LCD-nya ya dari frame. Kita pinggirkan dulu untuk framenya, sama kaca gelas yang lama dan yang baru kita pinggirkan dulu ya. Oke, kita fokus ke area LCD nih guys ya. Nah, untuk teman-teman pemula perlu saya sampaikan ya, sebelum pemberian lem OK, baik itu OK kering atau OK cair, usahakan LCD dalam keadaan bersih. Terutama yang kamera pansol seperti ini, bersihkan di dekat tompel kameranya guys. Jangan sampai ada bekas lem yang lama. Karena yang ditakutkan oleh para user itu kalau ganti gelas itu ditakutkan kan kamera depannya bisa buram. Jadi antisipasinya tadi di belakangnya saya tutupin menggunakan lakban agar tidak terkena debu sama lem. Terus di bagian depannya kita usahakan sampai betul-betul bersih, jangan sampai ada bekas lem yang lama. Setelah bersih baru kita tambahkan OK cair seperti ini ya. Dan ini kaca gelas yang baru juga udah saya kletek ya untuk OK keringnya. Karena ini saya beli itu yang plus OK. Jadi untuk sekarang ini rata-rata kalau untuk kaca gelas kebanyakan yang plus OK. Jadi untuk kalau seperti saya ini yang menggunakan OK cair, jadi otomatis saya bersihkan dulu guys ya. Jadi OK yang kering, OK kering yang menempel di kaca gelasnya itu saya bersihkan dulu, saya buang dulu, terus baru saya tambahkan OK cair seperti ini. Nah, ini kita ratakan untuk OK cairnya, kita urut seperti ini ya. Kita dorong jangan sampai kecolongan gelembung, karena kalau udah masuk ke dalam box lampu ultraviolet otomatis gelembungnya nggak bisa digeser lagi. Terutama di dekat kamera dipantau ya untuk teman-teman pemula. Nah, ini ada gelembung, kita dorong lagi sampai gelembungnya itu nggak ada lagi guys. Kita dorong sampai bersih ya, sampai kinclong, sampai nggak ada lagi bekas-bekas gelembungnya ya. Nah, ini udah mantap. Lanjut kita bersihkan lem OK yang meluber ke area pinggiran LCD-nya. Ini kita elap dulu. Ini saya bersihkan menggunakan tisu ya. Nah, ini kita bersihkan dan lanjut kita ambilkan frame-nya. Ini frame juga udah saya bersihkan ya dari bekas-bekas lem yang lama. Terus ini saya tambahkan tisu di framenya. Fungsi dari tisu untuk di LCD yang berpanel AMOLED seperti Realme 8 ini sebenarnya simple saja untuk memudahkan ketika pengangkatan LCD dari frame kalau udah selesai proses penyatuan LCD dengan kaca gelas yang baru ya. Nah, ini kita presisikan LCD dengan kaca gelas yang baru di frame. Dan kenapa kita gunakan frame? Jawabannya simple saja. Kalau tidak kita gunakan frame, kita tidak bisa mengukur sudut kiri, sudut kanan, atas bawahnya. Takutnya nanti ketika nggak kita gunakan frame malah kita pasang nanti nggak bisa presisi guys. Jadi maka saya gunakan frame seperti ini agar ketika udah menyatu gelas dengan LCD-nya betul-betul presisi nantinya di frame. Nah, ini kita cek atas bawahnya, kalau belum presisi kita presisikan kembali. Terus kita press. Di sini saya menggunakan karet saja seperti ini agar nggak goyang LCD dengan gelasnya, betul-betul presisi di frame. Lanjut kita bersihkan ini lem-lem yang meluber ke area layarnya. Ini saya lap, kita bersihkan. Setelah bersih lanjut kita bawa ke box lampu ultraviolet. Oke guys, ini kita udah berada di depan box lampu UV. Selanjutnya kita masukkan
LCD dengan kaca gelas yang udah kita satukan tadi dengan OK-nya tadi ya, kita masukkan ke dalam box lampu UV, kita biarkan hingga kering sempurna kurang lebih 30 menit. Oke guys, balik lagi, ini kurang lebih udah 30 menitan. Ini udah kering sempurna untuk OK-nya, karena OK cair tidak akan mau kering kalau tidak terkena lampu UV. Ini mantap, lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini udah proses penyatuannya udah selesai. Kita lepaskan kembali untuk karet pengepresnya. Nah ini kita lepaskan ya untuk karet pengepresnya. Terus tisunya ini sebenarnya simple ya untuk memudahkan pengangkatan LCD dari frame seperti ini guys. Nah ini jadi lebih mudah ya untuk mengangkatnya. Selanjutnya nih ada lem OK yang meluber ke area pinggirannya, kita bersihkan dulu, kita elap dulu. Nah ini kita elap ya, kita bersihkan bekas-bekas lem yang melubernya, kita elap. Terus di frame juga kita elap bekas-bekas lem OK-nya, kita buat sebersih mungkin ya, serapi mungkin. Selanjutnya langsung kita tes ya LCD-nya apakah masih normal atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih menampilkan kata-kata Realme guys. Oke, ini sambil menunggu proses loadingannya selesai, kita lap dulu ya agar enak dipandang. Kita bersihkan, kita buat kinclong dulu. Nah ini bisa teman-teman lihat nggak ada gelembung ya, hitam pekat, mantap. Terus kita tes sentuhan juga oke, tidak ada kendala. Terus kita cek di sentuhannya lagi ya. Ini bisa teman-teman lihat di latar putih, amazing guys, ini betul-betul mantap ya. Ini sentuhan juga masih oke. Wow, jernih guys, mulus seperti baru lagi ya. Kita lepaskan kembali untuk fleksibel baterai dan LCD-nya. Nah ini LCD-nya guys ya, kita bersihkan kembali bekas-bekas lemnya yang masih meluber ke area pinggiran ini. Ada bekas-bekas lem OK yang lama, kita lap ya. Nah ini kita lap, kita bersihkan, kita buat sebersih mungkin ya, serapi mungkin. Dan ini framenya tadi ini ada saringan speaker telepon atas kan kita terlepas tadi ya, jadi tertempel di kaca gelas yang lama. Terus kita ambil tadi dan kita pasangkan kembali guys. Nah ini kita presisikan kembali ya, karena kalau tidak kita pasangkan saringan speaker seperti ini yang ditakutkan debu gampang masuk. Yang kedua juga yang dikhawatirkan, bukan yang kedua itu mempengaruhi penampilan handphone guys ya, karena memang untuk saringan speaker atas ini kalau nggak terpasang itu betul-betul kelihatan jelek ya. Terus untuk di bagian tengah frame ini saya tambahkan double tip, karena kalau untuk LCD yang AMOLED, Super AMOLED itu kan terkenal tipis guys ya. Jadi untuk memperkuatnya lagi di tengahnya itu saya tambahkan double tip. Di garis bawahi double tip bukan lem LCD. Jadi untuk teman-teman pemula, untuk pemberian di tengahnya saya sarankan itu hanya double tip saja ya, karena kalau double tip itu masih gampang untuk pembukaannya kembali kalau seandainya mau dilepaskan kembali LCD-nya. Namun kalau kawan-kawan di sini menggunakan lem LCD di tengah frame, kasihan untuk kalau user lainnya mengerjakannya. Nah ini tadi di bagian sensor fingerprint ini kan kita tutupin ya menggunakan lakban bening, karena untuk menghindari sensornya terkena lem apalagi debu ya. Nah ini saya tutupin tadi menggunakan lakban seperti ini. Nah ini saya lepaskan kembali untuk lakbannya. Terus di punch hole kameranya ini saya lepaskan juga ya untuk lakbannya, karena kita tutupin tadi menggunakan lakban. Terus kita cek ya, kita keker menggunakan mata ya, udah bersih atau enggak kita cek ya. Terus kita presisikan LCD-nya di frame, kita presisikan atas bawah, kiri kanannya, sudut-sudutnya kita cek ya. Kita buat serapi mungkin, sepresisi mungkin tanpa ada bekas servisan. Jadi kita buat rapi ya, karena ini LCD-nya juga masih original guys. Ini fleksibel LCD kita pasangkan kembali, fleksibel baterai kita pasangkan kembali. Selanjutnya ini kamera yang tadi kita lepaskan kita pasangkan kembali, handphone tinggal kita rakit guys. Nah ini kita pasangkan slot semua kameranya. Selanjutnya ini untuk di bagian bezel dan backdoornya itu juga udah saya bersihkan dari lem-lem yang lama guys ya. Selanjutnya kita presisikan untuk bezelnya atau casingnya lah ya, kita presisikan seperti ini. Lanjut kita hidupkan, nampil Realme. Dan ini kita pasangkan kembali semua baut-bautannya. Selanjutnya ini di kamera kita elap dulu. Setelah bersih untuk lensa kameranya baru kita pasangkan untuk kacanya guys. Setelah itu langsung kita tambahkan lem ke area pinggiran bezelnya. Ini kita tambahkan lem. Dan di sini banyak yang bertanya nih, apakah aman kamera dilap menggunakan tisu? Sampai detik ini aman-aman saja guys ya. Tapi dengan garis bawah menggunakan tisu atau minyak kayu putih itu juga aman. Hindari penggunaan thinner apalagi di dekat lensa kamera. Jadi kalau teman-teman yang lap kameranya menggunakan tisu apalagi ada debu,
Ya jangan terlalu kuat menekannya ya, jadi kita lap halus saja. Selanjutnya ini udah kita presisikan untuk backdoornya. Ini kita press ya, LCD dan backdoornya ini kan sama-sama menggunakan lem. Jadi di sini kita press menggunakan karet gelang seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan penjepit LCD ya monggo silakan, nggak masalah ya. Namun kalau saya pribadi itu lebih dominan menggunakan karet seperti ini guys. Nah ini kita press, karena kalau nggak kita press seperti ini nanti LCD-nya itu nggak rapat, jadi nggak presisi ya. Jadi untuk membuat LCD-nya rapat dan frame-nya dan backdoor-nya rapat itu kita press menggunakan karet. Oke lanjut, tinggal kita tunggu kering kurang lebih 1 jam. Oke balik lagi guys, ini kurang lebih 1 jaman bahkan 2 jaman ini saya diamkan ya. Ini udah kering sempurna untuk lemnya, baik itu lem di LCD-nya ataupun lem di area backdoor-nya. Ini udah kering sempurna, mantap. Lanjut kita bersihkan guys ya, untuk bekas-bekas lem yang lama di lem yang meluber ke area pinggiran kita lap, kita bersihkan, kita buat serapi mungkin, sebersih mungkin sampai tidak ada jejak bekas bongkaran. Jadi kita buat serapi mungkin ya, karena sering saya sampaikan nih guys ya, untuk teman-teman pemula, kerapian itu salah satu iklan yang sangat efektif. Jadi kalau user tadi udah puas dengan servisan kita, dia bakalan datang lagi, bahkan bisa datang membawa keluarganya guys. Oke ini bening sempurna, mantap. Kita tes fingerprint juga masih oke, masih berfungsi, sentuhan juga masih mantap. Ini amazing guys. Kita buka di pengaturan, ini saya lap dulu ya. Ini ada bekas minyak kayu putihnya, kita buat kinclong dulu. Kita cek di tentang ponsel, ini masih handphone yang sama, Realme 8. Dan ini udah selesai, kita gantikan kaca gelas yang baru, dan ini kaca gelas yang lamanya guys. Hasilnya jos, mantap, bening ya. Dan ini handphonenya udah selesai. Kita tes yang tadi buram. Ada tadi kamera depannya buram ya. Ini kita tes sama-sama kamera belakang dan kamera buram. Ini kamera belakang. Wow, amazing guys. Ini masih jernih ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ganti gelas, nggak usah khawatir takut kameranya buram. Asalkan ikutin step by stepnya seperti yang saya lakukan, agar kamera depannya tetap aman, nggak ngeblur. Terus kita tes kamera depan yang tadinya buram, sekarang kembali jernih guys. Mantap ya. Ini kamera depannya jernih, nggak buram lagi. Ini mantap guys ya. Ini udah selesai, kita tes kameranya udah, sentuhan juga udah. Ini di latar putih juga oke ya, mantap. Selanjutnya untuk teman-teman pemula yang udah support channel ini, saya ucapkan terima kasih. Yang belum support, segera support dengan cara like, subscribe, dan yang terpenting aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan trik-trik seputar dunia servis handphone. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.